Ya, halo anak-anak, kita bertemu lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Pada saat ini kita akan belajar tentang gunung berapi yang merupakan salah satu bentangan alam ya, yang membentuk struktur bumi. Ya, gunung berapi kita akan belajar tentang klasifikasinya, tipenya, kemudian cara penanggulangannya. Gunung berapi adalah suatu sistem saluran magma, ya, batuan dalam bentuk cair atau lava, dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi. Ya. Jadi kalau yang dinamakan gunung berapi itu terdapat saluran magmanya. Kemudian ini adalah klasifikasi gunung berapi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tentang berdasarkan sejarah. Jadi klasifikasi adalah pengelompokan kita supaya mengetahuinya berdasarkan jenisnya ataupun tipenya. Kalau yang kali ini adalah tentang sejarahnya. Ada 3, yaitu tipe A, tipe B, tipe C. Ya. Ini kalau dia gunung berapinya tipe A itu adalah erupsinya 1 kali setelah tahun 1916 ya. 1600 ya. Kemudian tipe B setelah tahun 1600 itu belum ada ya, alami erupsi. Kemudian tipe C erupsinya tidak diketahui, jadi tidak dicatat, tapi dia aktif ya, mengeluarkan magma, aktivitas seperti gunung berapi. Tapi belum ada catatan sejarah yang mencatat tentang erupsi dari gunung tersebut. Ini berdasarkan sejarahnya. Kemarin ada beberapa anak yang masih salah, ya. Berdasarkan sejarahnya itu adalah ini, ya, pada uji kompetensi sebelumnya. Oke. Kemudian berdasarkan sumber erupsi itu ada sumber erupsi pusat, samping, ya. Kalau pusat berarti keluar dari kawah, samping berarti keluar dari lereng tubuh, celah, retakan, dan ekstensor itu erupsi langsung dari dapur magma. Ya, pusat, samping, celah. Ini adalah klasifikasi berdasarkan erupsi. Masih banyak sebenarnya klasifikasi tipe erupsi, bisa kalian baca di buku kalian ya, di halaman 213. Yang perlu Bapak sampaikan adalah mitigasi, yaitu bagaimana sih kalau misalnya terjadi bahaya gunung berapi itu tuh bahaya atau tidak, gitu kan, dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah ada yang dinamakan bahaya langsung. Bahaya langsung berarti ketika gunung berapi itu meletus, ya, mengalami erupsi, maka ada yang bisa dirasakan secara langsung dan itu sangat bahaya. Yaitu yang pertama aliran lava, kemudian aliran porak plastik ya, awan panas. Kalau misalnya di Jawa, Pulau Jawa biasanya disebut wedus gembel, itu awan panas dan sangat mematikan ya. Dia panas dan kecepatannya sangat tinggi. Kemudian jatuhan piroklastik ini adalah ketika erupsi terjadi gumpalan asap di atas ketinggian tertentu dan itu akan jatuh ke bumi karena energinya habis pada titik tertinggi, maka dia akan jatuh. Itu juga akan sangat bahaya, ya, lahar pasti. Kemudian gas beracun ini juga bahaya yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar gunung berapi. Bahaya tak langsungnya yaitu lahar hujan ya. Kalau misalnya hasil letusannya, erupsinya itu berada di ketinggian, kemudian di pepohonan, ketika ada hujan, maka itu akan terbawa oleh air hujan dan itu sangat berbahaya juga. Banjir bandang dan longsor vulkanik ini bahaya setelah terjadi erupsi, ya, bahaya tak langsung. Ini bisa kita hindari dengan cara menghindari tempat-tempat seperti itu. Kalau bahaya langsung ketika ada aktivitas erupsi aktif, maka kita harus berpindah karena kalau itu terjadi tiba-tiba kita tidak akan bisa mengelaknya. Nah, bagaimana sih penanggulangannya? Penanggulangannya itu sebelum terjadi letusan kita sudah tahu, kemudian sesudah dan selama. Kalau sebelum berarti kita harus pemantau. Kalau kita tinggal di daerah dekat gunung berapi ada pemantauan,
kemudian peta, pemerintah pasti membuat peta resiko, kemudian pemerintah setempat juga mengeluarkan standar operasional bagaimana ketika akan terjadi letusan. Yang kedua adalah terjadi selama letusan, ya. Apa yang terjadi yaitu yang pertama kita mengikuti pemerintah setempat, kemudian apabila di ruang terbuka kita berarti cari perlindungan, kemudian memakai masker. Kalau kita terjebak di daerah aliran sungai, maka kita hati-hati ya terhadap aliran lahar suatu waktu bisa ke tempat tersebut. Dan kita harus menjauh dari area dari jangkauan dari gunung berapi tersebut. Kita harus mencari ke dataran tinggi. Kalau setelah letusan ya kita mengumpulkan data. Kira-kira sudah aman belum? Kalau misalnya belum ya jangan kembali. Kemudian mengikuti protokol yang disediakan oleh pemerintah, kemudian memperbaiki fasilitas yang dirusak oleh akibat dari letusan gunung berapi. Nah ini adalah tipe-tipe kalau kita misalnya lihat berita ada siaga, waspada, normal, itu apa sih? Kalau normal berarti tidak ada gejala tekanan magma ya. Kalau mengapa bisa meletus? Karena panas, ya magma itu panas menghasilkan tekanan yang tinggi, ya. Kalau nanti kalian belajar itu rumusnya PV N RT. Tekanan itu V, P, V itu volume, T itu suhu. Kalau suhunya tinggi maka akan menghasilkan tekanan. Kalau tekanan tinggi, kalau dia tersumbat maka mau nggak mau meledak. Contohnya balon, ketika ditiup tinggi akan meletus. Ya. Kemudian waspada itu berarti tahap satu tingkat, ya berarti ada aktivitas, terdapat kenaikan, kemudian peningkatan aktivitas seismik itu ke kayak gempa-gempa kecil. Ya, ini ada tindakannya penyuluhan, penilaian, kemudian siaga. Berarti kalau siaga berarti kita harus siap-siap ya, menandakan gunung berapi akan meletus. Berarti sudah ada penyuluhan bahwa radius berapa kilometer itu terancam ya. Peningkatan intensitas seismik itu gempa dan sebagainya. Kemudian status awas ini berarti segera dan sedang meletus. Berarti sangat bahaya, kita tidak boleh berada dalam jangkauan lahar. Biasanya 3 km dari gunung berapi biasanya ditutup. Oke. Ini yang perlu kalian pahami. Jadi kalau misalnya ada berita, kalian bisa mengetahui, oh berarti status gunung berapi Gunung Krakatau itu dalam siaga. Oh berarti kita harus waspada ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan jika anak-anak ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Selamat belajar.